doa yang ada bekasnya dari Nabi, maksurah, doa maksur. Ini yang harus dipahami. Maka carilah doa-doa yang setelah dibaca oleh Nabi, khususnya Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana wa la tahmilna, ini juga Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana, doa dalam Al-Quran. Rabbana wa atina ma wa'adtana rasulika wa la tukhzina, ini doa Al-Quran. Banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran. Ambillah doa itu dalam Al-Quran. Tuntunan yang paling baik adalah susunan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama kana kadzalika, demikianlah yatba Allah mengunci atau mematri atau mengelak ala qulubil kafirin, pada hati orang-orang yang beriman. Jadi sudah dilak apa, disegel. Hati orang-orang kafir itu sudah disegel, kecuali Allah yang membukanya. Maka kita cukup menyampaikan, kalau tidak diterima jangan sakit hati, karena hati mereka sudah dikunci, sudah disegel, tidak bisa dibuka siapapun kecuali Allah yang membukanya, atau dia sendiri yang berusaha untuk membukanya. Wa ma wajadna li aqsarihim min ahd wa wajadna aqsarahum la fasiqin. Monggo. Li aqsarihim min ahd wa wajadna aqsarahum la fasiqin. Ulangi. Wahma wajadna, dan kami tidak menjumpai, menemukan li aksarim, bagi kebanyakan orang-orang manusia atau orang-orang kafir, min ahdin, menepati janji. Kebanyakan manusia itu tidak mau menepati janji. Janjinya apa? Itu janji menyembah Tuhan hanya satu, kurang puas. Sudah mengucapkan janjinya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam surat apa itu nanti ada perjanjian bahwa kita dulu ketika di alam arwah sudah berjanji bahwa kami hanya mengakui Tuhan Allah. Tapi setelah lahir banyak pengaruh-pengaruh dunia, apalagi pengaruh lingkungan, keyakinan terhadap Tuhan yang satu, la ilaha illallah, itu menjadi hilang. Maka untuk mempertebal, nah cara tulisan yang dianggap penting apa Mas? Apa? Dia apa? Udah, yang 3 coretan. Nah, apa? Nah, itu kan dicoretan. Maksudnya ketika anak lahir disuruh ngadani untuk memperkuat janji pada waktu dulu ketika masih di alam arwah. Nah, itu kan kalau kita ada terus, yang penting kan siapa namanya tadi lali? Stabilu saja tidak bisa. Stabilu. Jadi anak diadani itu walaupun sunahnya itu lemah, hatinya lemah, tapi cukup membawa pengaruh, yaitu agar apa yang dijanjikan ketika dalam alam arwah itu bisa diperkuat lagi. Diadani asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Wa wajadna, sungguh kami dapatkan, aksarahum, kebanyakan orang-orang itu la fasikin, menjadi fasik.
mengabaikan agama itu namanya fasik. Salat gelem ora gelem ya gelem ora gelem salat gelem ora. Istilah kita fasik itu gini, Pak. Sing apik ya dilakoni, sing elek ya itu namanya fasik gitu. Sembarangan gelem lah, semuanya dimaui gitu. Jak maksiat ya ya, jak salat ya ya, itu bahasa kita fasik gitu, fasik. Nah, kita jangan sampai masuk ke dalam itu. Kebanyakan manusia itu fasik. Maksiat oke, ibadah ya oke. Sehingga disebut sholatnya ajek, tapi maksiatnya ya ajek. Nah, itu disebut fasik. Sehingga tidak bisa dibedakan antara yang soleh dengan yang baik. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi namanya jumlah mutaridah, kisah yang memisahkan antara nabi-nabi dulu dengan nabi berikutnya. Maka sekarang sampai kepada kisah nabi yang paling dekat dengan Muhammad, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ih wadolamu biha. Pendek ini diteruskan saja. Summa ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadolamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Monggo. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Ulangi. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Summa ba'asna, kemudian setelah itu, setelah dikirim beberapa utusan tadi kepada beberapa desa, beberapa kota, kemudian kami bangkitkan mim ba'dihim, setelah mereka para rasul, kami bangkitkan, kami kirimkan, kami utus Musa, Nabi Musa. Biayatina, dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Banyak sekali Nabi Musa mendapat mukjizat sampai 9 macam. Tapi umat Fir'aun dan kaumnya ya beleh saja, karena sudah dicap, orang kafir sudah dicap basawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Rasa tiba itu rasa tiba ya wis jenenge wis ditutup, artinya ya sama saja. Kok kandhani ya ngono, ora kok kandhani ngono. Namun tugasmu tetap menyampaikan. Nah ini ya, karena itu mendapat merupakan porsi kamu, pahala kamu adalah menyampaikan, itu tugasmu. Ila Fir'auna, diutus kepada Fir'aun. Fir'aun itu dalam bahasa Faro atau Faro. Wa malaihi, dan pengikut-pengikutnya, elit-elitnya. Karena itu tokoh-tokoh pengikut Fir'aun. Artinya sebenarnya tokoh-tokoh. Nah, saya kira menteri-menterinya, kabinetnya. Namun, Summa dengan, kalau summa itu lama, kalau fa itu pendek. Kemudian lalu padolamu, mereka
menganiaya, menolak. Diajak oleh Nabi Musa, mereka menolak. Menolak mentah-mentah, itu dolim. Biar terhadap ayat-ayat kami. Jadi ketika ada bencana, minta Musa tolong mintakan kepada Tuhanmu biar nanti saya akan percaya. Begitu datang ya tidak percaya lagi, setelah hilang tidak percaya lagi. Untuk itu kita disuruh Nabi Muhammad khususnya pangdur, perhatikan, lihatlah kaifa kana, bagaimana keadaan akibat musyrikin, akibat dampak atau dampak daripada orang-orang yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan yaitu orang yang senantiasa memecah belah umat manusia sehingga berpecah belah, seperti Raja Firaun itu membuat umatnya berkelompok-kelompok kecil, dipecah belah dengan berbagai macam partai. Akhirnya bertengkar sendiri. Kalau bertengkar umatnya lemah. Kalau lemah tidak akan bisa mengganggu, mempengaruhi kekuasaan daripada Firaun. Inilah taktik bahasa kita apa Pak namanya? Memecah belah itu namanya apa Mas? Memecah belah umat namanya apa? Debide. Oke lah. Jadi kita harus sadar, beberapa partai justru akan memperlemah, tidak akan bersatu. Kita lihat umat Islam mayoritas tapi tidak bisa bersatu. Karena dengan tidak bisa bersatu maka pimpinan atau pemerintahan akan leha-leha, tidak ada gangguan apa-apa, karena diadu domba antara satu dengan yang lain. Yang satu membela, yang satu mencela, yang satu mengoreksi atau memberi masukan, yang satu membelanya. Itulah kondisi umat manusia sejak zaman dulu sampai sekarang. Maka istilahnya klise. Klise itu, klise apa ya? Tahu klise ya? Film masa lalu apa? Klis lah, klis ya, Mas punya klis foto ketika kecil. Nah, kalau disucikan nanti kan tetap kecil sama. Begitu juga perbuatan dosa maksiat itu seperti itu. Zaman Nabi dulu sampai akhir zaman ya seperti itu, selalu menentang petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ojo gumun. Itu harus dipahami. Terima kasih. Mari kita akhir bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.